Halo guys, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai impuls, momentum, dan tumbukan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Armidika, dan teman saya, Desi Wulandari. Contoh soal yang pertama yaitu dua partikel dengan massa masing-masing 2 kg dan 3 kg berada pada posisi R1 sama dengan 1 M dan R2 sama dengan 3 M. Tentukan posisi pusat massa dari kedua partikel tersebut. Di mana diketahui pada rumus pusat massa adalah RPM sama dengan 1 per M kali sigma I sama dengan I hingga N kali MI kali RI, yang dimana diketahui pada soal M sama dengan M1 ditambah M2, 2 kg ditambah 3 kg sama dengan 5 kg, maka RPM nya sama dengan 1 per 5 dikali 2 kg dikali 1 massa tambah 3 kg kali 3 massa, maka pusat massa sistem sama dengan 1 per 5 dikali 2 tambah 9 sama dengan 11 per 5 atau 2,2 massa. Yang kedua, sebuah benda dengan massa 4 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Hitunglah momentum linear benda tersebut. Di mana diketahui pada soal bahwa rumus momentum linear adalah massa dikali kecepatan. Maka Pi sama dengan 4 kg dikali 5 meter per sekon. Pi sama dengan 20 kg kali meter per sekon. Yang ketiga, sebuah bola dengan massa 0,2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah timur. Sebuah bola kedua dengan massa 0,3 kg bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon ke arah barat. Tentukan momentum total kedua bola tersebut. Di mana diketahui pada soal bahwa P1 sama dengan 0,2 kg dikali 10 meter per sekon sama dengan 2 kg meter per sekon, dan P2 sama dengan 0,3 kg dikali 8 meter per sekon sama dengan 2,4 kg meter per sekon. Karena kedua bola bergerak dengan arah yang berlawanan, momentum total adalah P total sama dengan 2 kg meter per sekon dikurang 2,4 kg meter per sekon sama dengan negatif 0,4 kg meter per sekon. Jadi momentum total kedua bola tersebut adalah negatif 0,4 kg meter per sekon atau ke arah barat. Yang keempat, sebuah benda mengalami gaya sebesar 10 Newton yang bekerja selama 3 detik. Tentukan impuls yang diterima benda tersebut. Pada soal di atas dapat diketahui bahwa rumus impuls sama dengan gaya dikali delta T. Maka impuls sama dengan 10 Newton dikali 3 sekon sama dengan 30 Newton sekon. Yang kelima, jika sebuah mobil dengan massa 1000 kg melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon dan kemudian berhenti dalam waktu 5 detik akibat pengereman, tentukan impuls yang diterima mobil tersebut. Jawabannya, momentum awal mobil adalah P awal sama dengan M kali V awal sama dengan 1000 kg dikali 20 meter per sekon sama dengan 20.000 Newton. Karena mobil tersebut berhenti, momentum akhirnya adalah 0. Jadi, perubahan momentum atau impuls adalah I sama dengan 0 dikurang 20.000 sama dengan negatif 20.000 Newton sekon. Jadi, impuls yang diterima mobil adalah negatif 20.000 Newton sekon. Selanjutnya kita ke contoh soal 6. Dalam sebuah tumbukan dua bola, bola pertama dengan massa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon, dan bola kedua dengan massa 0,3 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika tumbukan tersebut terjadi dalam sistem tertutup, tentukan momentum total sistem sebelum dan setelah tumbukan. Jawaban, momentum total sebelum tumbukan. P
total awal sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Sama dengan kita masukkan M1-nya 0,5 kg, V1-nya 6 meter per sekon, ditambah M2-nya 0,3 kg, dikali V2-nya 2 meter per sekon. Maka hasilnya 3,6 kg kali meter per sekon. Karena momentum total harus tetap konstan dalam sistem tertutup, momentum total setelah tumbukan juga akan 3,6 kg kali meter per sekon. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 7. Sebuah bola bermasa 1 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon, bertumbukan secara lenting sempurna dengan bola lain yang bermasa 1 kg dan bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon. Hitunglah kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Jawaban: karena kita sudah mengetahui di soal untuk tumbukan lenting sempurna, maka kita menggunakan rumus tumbukan lenting sempurna, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V aksen 1 ditambah M2 kali V aksen 2. Kita masukkan 1 kali 4 ditambah 1 dikali min 2. Mengapa min 2? Karena V2 itu bergerak ke arah kiri, maka menjadi negatif. Jadi negatif 2 sama dengan 1 kali V aksen 1 ditambah 1 kali V aksen 2. Selanjutnya 4 dikurang 2 sama dengan V aksen 1 ditambah V aksen 2. Maka V aksen 1 ditambah V aksen 2 sama dengan 2, merupakan persamaan 1. Koefisien restitusi E sama dengan 1, maka V aksen 1 dikurang V aksen 2 sama dengan negatif V1 dikurang V2. V aksen 1 dikurang V aksen 2 sama dengan negatif V1-nya 4 dikurang V2-nya 2. Maka V aksen 1 dikurang V aksen 2 sama dengan min 6, merupakan persamaan kedua. Selanjutnya, penyelesaian persamaan simultan dari persamaan 1, yaitu V aksen 1 sama dengan 2 dikurang V aksen 2, merupakan persamaan ketiga. Selanjutnya, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, yaitu 2 dikurang V aksen 2 dikurang V aksen 2 sama dengan min 6. 2 dikurang 2 V aksen 2 sama dengan min 6. Min 2 V aksen 2 sama dengan min 8. V aksen 2 sama dengan 4 meter per sekon. Maka kita substitusikan V aksen 2 dengan persamaan ketiga, yaitu V aksen 1 sama dengan 2 dikurang V aksen 2. V aksen 1 sama dengan 2 dikurang V aksen 2-nya kita sudah dapat, yaitu 4. Maka V aksen 1 sama dengan 2 dikurang 4, yaitu min 2 meter per sekon. Maka kecepatan bola 1 dan 2 setelah tumbukan adalah min 2 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 8. Sebuah mobil dengan bermasa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon, bertumbukan dengan mobil lain yang masanya 1500 kg dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Setelah tumbukan, kedua mobil bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Tentukanlah koefisien restitusi atau E dari tumbukan tersebut. Jawaban: tumbukan ini bersifat lenting sebagian. Koefisien restitusi atau E dihitung menggunakan E sama dengan V aksen 1 dikurang V aksen 2 per V1 kurang V2. Karena kedua mobil bergerak bersama setelah tumbukan, maka V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan 12 meter per sekon. Substitusi nilai ke dalam rumus, yaitu E sama dengan V aksen 1 dikurang V aksen 2 per V1 kurang V2, yaitu V aksen 1-nya 12 dikurang V aksen 2-nya itu 12 per V1-nya 15 dikurang V2-nya 10. Maka E sama dengan 12 kurang 12 sama dengan 0 per 15 dikurang 10 sama dengan 5. Maka E sama dengan 0. Koefisien restitusi E dari tumbukan tersebut adalah 0, yang berarti tumbukan ini merupakan tidak lenting sama sekali. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 9. Dua benda dengan massa 3 kg dan 5 kg bertumbukan tidak lenting sama sekali. Sebelum tumbukan,
benda pertama bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, sedangkan benda kedua diam. Tentukanlah kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Jawaban, dalam tumbukan tidak lenting sama sekali, momentum total sebelum dan setelah tumbukan tetap. Maka M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan buka kurung M1 tambah M2 kali V aksen. Maka kita masukkan nilainya. M1 adalah 3, dikali V1 ada 4, ditambah M2 adalah 5, V2 adalah 0 karena bendanya diam, sama dengan M1 ada 3 ditambah M2 ada 5 dikali V aksen. Maka 12 sama dengan 8 V aksen. V aksen sama dengan 12 per 8, sama dengan 1,5 meter per sekon. Maka kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah 1,5 meter per sekon. Selanjutnya, kita ke contoh soal nomor 10 atau terakhir. Sebutir peluru bermasa 30 gram bergerak dengan kecepatan sebesar 30 meter per sekon. Menumpuk balok kayu bermasa 1 kg yang sedang diam. Tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Jawaban, rumus hukum kekekalan momentum jika dua benda menyatu setelah tumbukan adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 ditambah M2 kali V aksen. Maka kita masukkan nilainya. M1-nya 0,03 karena tadi 30 gram diubah ke kilogram menjadi 0,03 dikali V1-nya 30 ditambah M2-nya 1 karena 1 kg, V2-nya 0 karena sedang diam bendanya sama dengan M1 0,03 ditambah M2 sama dengan 1 dikali V aksen. Maka 0,03 dikali 30 sama dengan 0,9 sama dengan 0,03 ditambah 1 yaitu 1,03 kali V aksen. Maka V aksen sama dengan 0,9 per 1,03. Maka V aksen adalah 0,87 meter per sekon. Maka kelajuan peluru dan balok setelah tumbukan adalah 0,87 meter per sekon.